Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita membaca lafaz bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang muharamat haji dan dam. Nah, yang dimaksud dengan muharamat haji itu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang meninggalkan muharamat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharamat itu dilanggar, maka orang yang mengerjakan ibadah haji itu harus membayar dam atau denda. Nah, yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang beribadah haji, yang pertama senggama dan pendahulunya. Artinya seperti mencium, menyentuh dengan sangat, berbicara tentang seks antara suami dan istri, dan sebagainya. Itu tidak boleh dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Nah, untuk orang yang beribadah haji itu tidak boleh memakai pakaian yang sudah jadi. Jadi kain yang belum dijahit ya, maksudnya belum jadi. Nah, itu boleh. Kalau misalnya dijahit itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Nah, yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Nah, jadi orang yang berhaji itu tidak boleh memakai harum-haruman seperti ini. Contohnya kayak minyak wangi itu tidak boleh. Nah, yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Nah, kecuali karena hajat. Kalau misalnya memakai penutup kepala itu, ia wajib harus membayar denda. Nah, yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain. Nah, jadi tidak boleh melaksanakan akad nikah pada proses pelaksanaan haji. Nah, yang ketujuh, memotong rambut atau kuku. Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya, dilarang dalam keadaan ihram. Nah, yang ke-8, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruannya. Jadi tidak boleh memburu binatang pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang penjelasan lainnya itu tentang dam atau denda, pelanggaran muharamat haji maupun umrah. Nah, dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak seperti kambing, sapi ataupun unta. Nah, di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Sebab-sebab dam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahalul pertama. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan bersenggama, maka mereka harus membayar dam. Nah, dam yang dibayar berupa kifarat. Nah, antara lain menyembelih seekor unta. Nah, apabila mereka tidak mampu untuk menyembelih seekor unta, maka bisa menyembelih seekor lembu. Nah, apabila mereka tidak sanggup untuk menyembelih seekor lembu, bisa menyembelih 7 ekor kambing. Nah, apabila menyembelih 7 ekor kambing itu tidak bisa memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud, sekitar 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Ipul, diam dulu ya. Oke. Nah, terus habis itu berburu atau membunuh binatang buruan. Nah, dam yang harus dibayar pada orang yang berburu atau membunuh binatang buruan itu, yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh atau dibunuh. Semisal memburu unta. Nah, jadi orang tersebut harus menyembelih binatang unta juga. Tidak boleh menyembelih binatang seperti kambing atau sapi, itu tidak boleh ya. Ayam nggak boleh berarti, Bu? Nggak boleh, harus harga dengan apa yang diburu itu. Oke. Terus yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut.
Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Habis itu mengerjakan salah satu dari larangan yang di atas tadi ya, yang ibu sebutkan, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama atau yang lainnya. Nadamnya itu berupa menyembelih seekor kambing ataupun berpuasa 3 hari, dan boleh juga bersedekah sebanyak 3 gantang atau kurang lebih 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, yang terakhir, habis itu melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiron, yaitu damnya. Yang pertama, memotong seekor kambing. Apabila orang tersebut tidak mampu memotong seekor kambing, bisa juga berpuasa selama 10 hari. Nah, dalam puasa 10 hari itu ada ketentuannya. 3 hari melaksanakan puasa 3 hari pada saat ihram sampai Idul Adha. Sedangkan yang 7 hari itu setelah orang tersebut kembali ke negerinya. Habis itu meninggalkan salah satu wajib haji, seperti ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf atau tawaf wada. Nah, damnya itu sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu ya. Habis itu sunnah haji. Nah, sunnah-sunnah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunnah haji. Yang pertama, membaca talbiyah. Nah, talbiyah itu diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqabah pada hari Idul Adha. Nah, yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf talbiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Dan yang terakhir, membaca salawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Nah, itu ya penjelasan dari muharamat haji dandam dan sunnah haji. Nah, untuk materi besok tentang tata cara melaksanakan ibadah haji dan hikmah melaksanakan ibadah haji ya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya. Dia mau bertanya tentang apa? Apa perbedaan dari haji dan umroh? Nah, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, di sini Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari dia. Apa perbedaan haji sama umroh ya? Nah, kalau haji itu dikerjakan pada bulan Syawal, sedangkan umroh itu dikerjakan sembarang waktu ya, boleh kapan saja. Kalau haji tidak bisa dilakukan dalam bulan yang lain, harus bulan Syawal kayak gitu. Itu perbedaan antara haji sama umroh. Nah, terus kalau persamaan haji sama umroh itu, persamaannya adalah sama-sama menuju ke Baitullah atau Ka'bah. Nah, jadi itu ya perbedaan antara haji sama umroh. Nah, sekian kita tutup pada pelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.